بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita setelah pekan lalu Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita juga di bulan Rajab. Bulan Rajab mengingatkan kita akan banyak hal, terutama dekatnya kita dengan gerbang Ramadan. Bulan Rajab ini dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, pun demikian dengan ulama-ulama yang lain, sebagai masa-masa di mana kita memulai untuk bercocok tanam layaknya seorang petani. Karena seorang petani pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak seperti tatkala kita di jannah. Keinginan setiap penduduk jannah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita seorang penduduk jannah ingin bercocok tanam, dalam waktu yang singkat panen itu langsung bisa dirasakan. Tapi berbeda dengan di dunia. Makanya para ulama, terutama Ibnu Rajab, mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah masa-masa yang paling penting bagi siapapun yang masih menghendaki kebaikan, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bulan Rajab diibaratkan adalah bulan di mana kita mulai bercocok tanam. Sedangkan bulan depan insyaallah taala bulan Sya'ban, masa-masa layaknya petani sudah mulai memupuk, menyiangi. Barulah bulan Ramadan itu adalah masa yang paling krusial di mana kita bisa menuai dan kita bisa memanen hasilnya. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab itu juga memiliki satu pesan yang mulia. Selain bulan ini termasuk juga satu di antara 4 bulan yang diharamkan, Ashhurul Hurum. Dan konsekuensinya setiap kebaikan, setiap ketaatan akan dilipat gandakan pahalanya, pun demikian dengan setiap dosa yang kita kerjakan, wal iyadu billah, konsekuensinya juga akan dilipat gandakan yakni dosanya. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga selalu kesucian dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Rajab ini. Jangan sampai kita mencederai atau menodai kebersihan dan kesucian dari bulan haram sebagaimana yang ada di dalam bulan Rajab kali ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan 4 faedah terakhir dari hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 ini masih di bawah bab besar, bab sabar. Ya. Setelah kita membahas banyak sekali beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-30 yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, tentang seorang pemuda yang berusaha untuk mempertahankan dan menjaga akidah dan keyakinan serta keimanannya, meskipun yang dihadapi adalah seorang durjana, seorang penguasa yang lalim dan zalim. Intisarinya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan kisah yang sangat panjang ini karena ada kalimat terakhir. Ketika ada seorang anak yang memotivasi sang ibunda tercinta ketika mau dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Isbiri fa innaki alal haq. Kalimat isbiri inilah yang menjadi alasan
utama Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan kisah ini di bawah bab sabar. Tapi menyisakan 4 faedah dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam hari ini agar pekan depan kalau tidak ada udzur kita akan masuk pada hadis yang ke-31. Masih di tema yang sama tentunya. Jamaah dirahmati Allah, di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah sang pemuda ini, yang pertama, ya, kita akan mengenal jenis-jenis penyiksaan pun demikian ujian yang dialami oleh orang-orang beriman pada masa lampau. Apa hikmah dan alasan kita ingin mengenal jenis-jenis ujian dan penyiksaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman pada masa lalu? Tentu hal ini akan menjadi pelipur lara bagi kita di saat kita ingin menjaga keimanan kita, terutama bagi orang-orang yang baru hijrah misalnya. Tentu ujian yang dirasakan tidak sedikit. Tentu ujian yang dihadapi itu tidak ringan. Maka dari apa yang nanti kita akan sebutkan beberapa jenis-jenis penyiksaan dan ujian, diharapkan kita semakin banyak bersyukur. Ternyata ujian kita dalam mempertahankan iman dan akidah ini tidak seberapa dengan ujian yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah digergaji. Dan itu ada dalam kisah ini. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkisah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat Khabbab ibnu Al-Arad radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang yastalqi, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berbaring, ya, di samping Ka'bah. Kemudian datanglah seseorang untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tastansiru lana? Ala tad'ullaha lana ya Rasulullah?" Karena merasakan bahwasanya beban berat yang dialami oleh para sahabat yang beriman padahal di kota Makkah saat itu tidak boleh, ya, untuk membalas, apalagi kemudian ingin berperang berhadapan langsung dengan orang-orang kafir Quraisy. Saya sampaikan hal ini dalam fikih sirah nabawiyah bahwasanya selama 13 tahun di kota Makkah Nabi SAW hanya diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran dan tidak boleh membalas. Dan ini adalah posisi yang sangat berat seandainya kita berada seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, begitu beratnya. Padahal penyiksaan demi penyiksaan dialami oleh orang-orang beriman, bahkan sebagian di antara mereka ada yang meregang nyawa, tapi tetap sabar. Maka datanglah seorang sahabat yang beriman, wajar melihat kondisi seperti ini, di mana peran seorang utusan. Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Kenapa engkau tidak memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan segera pertolongan untuk kita? Ini sudah terlalu lama, bahkan 13 tahun. Ala tad'ullaha lana? Engkau seorang nabi, engkau seorang utusan. Doa-doamu juga mustajab. Apa susahnya engkau mendoakan kepada kami? Kasihan dengan orang-orang beriman di kalangan para sahabat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini langsung kemudian, ya, dijawab dengan sebuah kisah dan cerita tentang umat-umat terdahulu. Tapi pesannya jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan wahyu untuk membalas. Belum turun wahyu untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bercerita untuk menguatkan status, yakni beliau sebagai seorang mubaligh saja selama 13 tahun. Tidak boleh membalas apalagi berperang. Dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seseorang yang berusaha untuk mempertahankan iman. Apa yang terjadi? Ternyata yughfaru lahu fil ard. Ujiannya berat. Yang namanya liang lahat sudah disiapkan untuk mereka. Ini ancaman yang tidak ringan. Pun demikian fayuja'u bimin syarin. Didatangkan semacam gergaji yang di besi. Dengan gergaji besi yang begitu, maaf kalau gergaji sekarang kan model apa Pak? Manual apa, matic apa Pak? Cepat langsung. Seandainya ingin memotong, insya Allah dalam sekejap langsung terpotong apa yang diinginkan. Gergaji dahulu, subhanallah, itu masih manual, pakai kekuatan manusia. Apa yang terjadi? Gergaji ini dipakai untuk menyiksa orang-orang beriman dengan menggergaji tubuhnya menjadi dua, syaqain.
Ya, bahkan mereka pun sudah menyiapkan sisir. Sisirnya ini sisir jumbo besar. Sisir dari besi yang begitu kuat untuk menyisir kulit manusia sampai kemudian terangkat daging-dagingnya. Dari kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan satu pesan yang dibawasanya. Coba kita lihat. Kita 13 tahun berdakwah karena belum ada turun wahyu untuk membalas atau berperang. Kondisi kita sebenarnya masih mending daripada umat-umat terdahulu. Ujian dan penyiksaan yang dialami oleh orang-orang beriman guna untuk mempertahankan iman mereka ternyata lebih berat daripada yang dialami oleh sahabat di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah pada kisah yang diceritakan oleh Suhaib Ar-Rumi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda, dan kita ingat sahabat setia bagi Raja Sang Durjana, kita dulu pernah ceritakan, dahulunya adalah orang yang buta. Ketika mendengar informasi bahwasanya sang pemuda ini dengan izin Allah bisa menyembuhkan, dia akhirnya kemudian mendatangi dan berharap ia bisa menyembuhkan. Singkat ia dicerita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sahabat dari sang raja itu dengan garansi ia harus beriman kepada Allah, karena sang pemuda mengatakan bahwasanya yang menyembuhkan Allah bukan aku. Lah, ini yang menjadi alasan terbesar ketika raja tahu bahwasanya sahabatnya ini ternyata beriman dan disembuhkan melalui pemuda tersebut yang akhirnya dia disiksa dengan dibelah menjadi dua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyiksaan yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka jenis yang pertama dengan digergaji seperti ini, dibelah menjadi dua. Ya, mudah-mudahan kita bisa merasa tambah syukur atas nikmat Allah, bisa mempertahankan iman. Mungkin kita merasakan beban. Yang paling berat mungkin adalah beban ekonomi. Mungkin yang berat juga adalah tekanan masyarakat. Mungkin yang berat yang kedua itu mungkin barangkali adalah terbatasi ya beberapa peluang-peluang kita di dalam mengais rezeki dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ya jenis yang pertama ini menjadi pelipur lara dan hiburan untuk kita. Kemudian di antara jenis yang kedua ya disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang cerita Masyitah dan putranya dan anaknya. Ya. Ini adalah cerita yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra-nya. Makanya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Baitul Maqdis ini disebutkan di dalam kitab Sirah, dan saya sampaikan di Al-Furqan ada sekitar 11 ya perjalanan yang begitu singkat ini. Ada 11 kejadian yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah selama perjalanan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencium ya ar-raihah at-thayyibah, ya bau harum. Kemudian Jibril yang menemaninya ditanya oleh Rasulullah, dari mana asal muasal bau yang harum semerbak wangi ini? Baru kemudian Jibril menyampaikan ini adalah bau harum yang keluar dari jasadnya Masyitah. Kemudian bercerita, dan kita tahu dahulu beliau pernah menyisiri putri dari Fir'aun, kemudian ternyata jatuh sisirnya dan mengucapkan apa? Bismillah. Yang ini kemudian dirasakan janggal karena tidak menyebut nama ayahnya, tapi menyebut nama selain Allah, selain ayahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah, endingnya dari cerita yang cukup panjang ini, dan kisah ini ada dalam riwayat ketika Nabi SAW diisrakan, perjalanan waktu malam dari kota Makkah ke Masjid Al-Aqsa. Endingnya dan akhir dari cerita ini ya ketika Masyitah diancam untuk dibakar. Ini adalah yang kedua. Ya, setelah yang pertama tadi digergaji, dan yang kedua itu apa? Ujian yang lain dibakar. Ya, dan itu juga dirasakan pada cerita yang kita dapatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi dalam pemuda ini. Karena semuanya dibakar. Jalanan-jalanan dibuat semacam apa? Lubang atau parit
yang di situ kemudian dikasih kayu bakar, kemudian dinyalakan api yang berkobar. Siapa yang beriman kepada Robnya pemuda, maka dia akan dilemparkan ke api tersebut. Tapi siapa yang beriman kepada Rob dan itu adalah rajanya, ia akan diberikan kehidupan. Itu yang terjadi. Masito pun mengalami demikian. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut ayat 24. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu. Ya. Fama kana jawaba qaumihi, ancaman umat-umat terdahulu ketika mereka menolak ajaran para nabi yang diutus kepada kaumnya, itu mereka mengancam bukan ancaman sembarangan. Uqtuluhu, bunuhlah nabi atau utusan yang didatangkan oleh Allah kepada mereka, au harrikuhu, atau bakarlah yakni mereka. Dan itu sudah dinaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian kedua yang amat berat. Selain di antara mereka yang digergaji, dan yang kedua ada yang dibakar. Ya, dan kisah Ashabul Ukhdud ini mengajarkan kita akan banyaknya beragam ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah disembelih. Ya. Dan ini adalah salah satu ancaman, dan itu nyata terjadi di zamannya Fir'aun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menaskan di dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Apa yang dikatakan di situ? Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Anak laki-laki atau bayi laki-laki yang baru lahir diapakan? Yudzabbih, yaitu disembelih. Ya, saking takutnya, dan ini adalah asal muasal nantinya dan kelak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari genocide, istilahnya ya, penghabisan bayi yang bergender laki-laki. Karena ada informasi dari para tukang sihirnya bahwasanya ya, anak laki-laki yang lahir kala itu ketika nanti tumbuh dewasa akan menguasai, akan mengkudeta bahasa politik yakni saat ini ya, kekuasaan yakni Fir'aun. Karena rasa takut inilah kemudian Fir'aun mengeluarkan instruksi seperti itu. Intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis yang ketiga dengan menyembelih ya, anak laki-laki. Dan itu hal yang biasa bagi orang-orang yang durjana, orang-orang yang zalim. Mereka akan berbuat apapun, menghalalkan segala yakni cara. Termasuk di antara jenis yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengusir. Ya, mudah-mudahan kita semua masih diberikan ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tinggal di tempat yang kita rasakan ini adalah tempat yang paling nyaman bagi penduduk yakni asli Jember. Ya, mudah-mudahan bismillah. Mudah-mudahan yakni sampai ajal nanti menjemput yakni kita semua, kita masih diberikan hak aman, hak nyaman, hak untuk yakni bisa berkehidupan di tempat ini. Sudah enggak ada tempat lain. Mungkin bagi penduduk asli yang mulai dari kakek neneknya sampai ya kita yang dilahirkan di tempat ini mungkin merasakan Jember adalah yakni tempat pertama dan mungkin barangkali tempat akhir yang diharapkan. Tapi subhanallah, dari kisah-kisah masa lalu umat-umat terdahulu ya, di antara jenis penyiksaan dan ujian yang dialami oleh orang-orang beriman itu adalah diusir. Dan hampir yakni semua para nabi pun mendapatkan ancaman seperti ini. Salah satunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-13. Ya, qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina. Jadi mereka berani sekali mengancam kepada para utusan, hanya diberikan dua pilihan dan dua opsi. Lanukhrijannakum min ardina, engkau membuat onar di tempat ini. Itu dikatakan kepada para utusan. Maka ancaman pertama, engkau harus keluar, artinya diusir dari tempat ini. Au la ta'udunna fi millatina, atau engkau mengembali atau kembali lagi kepada keyakinan nenek moyang kami. Artinya mau tidak mau harus menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada para nabi, termasuk pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 13. Sama juga yang dijamaah dirahmati Allah, ancaman ini juga dialami oleh Nabi Lut.
Nabi Lut alaihissalam ketika menghadapi umat-umat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma sababukum biya min ahadin minal alamin, penyakit masyarakat yang paling bejat saat ini, dan itu sudah ada di zamannya Nabi Lut. Ketika laki-laki menyukai laki-laki. Coba kita lihat bagaimana kaumnya Lut mengancam Nabi Lut alaihissalam. Selain menyambut sebagai manusia sok suci, innahum unasu yatatahharun, mereka pun mengancam Nabi Lut. Di dalam surat An-Naml ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini. Di mana mereka mengatakan famakana jawaba qaumihi. Mereka mengucapkan kepada para nabinya. Yang pertama itu adalah akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut ini pembuat onar di kampung kami. Akhrijuhum, keluarkan dan usir mereka ini. Mereka adalah manusia sok suci. Innahum unasu yatatahharun. Ini juga tidak terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Syuaib alaihissalam di tempat yang berbeda, di waktu yang berlainan juga merasakan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-88. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaibu min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina. Nabi Syuaib yang berjuang mengentaskan kaumnya ini dari segala bentuk kesyirikan, terutama adalah monopoli dalam dunia ekonomi, tapi ternyata dianggap sebagai pembuat onar. Makanya diancam pula. Ya Syuaib, lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan usir kamu. Atau kalau kamu masih tetap tinggal di qaryah atau di tempat di perkampungan kami, ya udah, aula ta'uduna fi millatina. Engkau harus mengikuti agama dan keyakinan nenek moyang kami. Dan ancaman dan sampai benar-benar terjadi itu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kecilnya pasti, dan itu merasakan kesedihan yang mendalam. Ketika di malam Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, beliau menatap kosong sembari mengarahkan pandangannya ke kota Makkah. Kemudian mengatakan innaki, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah, la khairu ardillah, sebaik-baik buminya Allah Subhanahu wa taala yang engkau Makkah. Tidak hanya karena itu tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah tanah haram memang. Makanya di akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Laula annaki ukhrista min makharastu. Seandainya engkau tidak mengusirku, sebenarnya ini tidak ditujukan kepada kota Makkahnya, tapi ditujukan kepada penduduk, artinya orang-orang kafir Quraisy. Seandainya engkau tidak mengusirku, aku nggak akan meninggalkan kota ini, karena ini adalah ardullahi, bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan paling mulia. Dan kita tahu dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar akhirnya diusir dan itu berkali-kali, bahkan ada ancaman untuk dibunuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya kemudian hijrah dan tinggal di kota Madinah, dan menjadilah Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota peradaban yang dari situlah cahaya Islam tersebar ke Jazirah Arab hingga ke seluruh penjuru dunia. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa penyiksaan, ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui dalam kisah pemuda ini, ada digergaji, ada yang kemudian dibakar. Bahkan kalau kita masuk dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak mengalami ujian-ujian yang sangat menyakitkan karena dituduh digelari dengan gelar-gelar buruk. Entah disebut sebagai seorang majnun, orang gila, kadzab pendusta, sahir, seorang penyihir, bahkan disebut sebenarnya rajulan mashura, orang yang terkena sihir. Dan yang paling berat saya sampaikan di tempat yang lain dalam kajian sirah, yang paling berat dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dituduh sebagai seorang sobi. Kalimat ini ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan sobi itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Sobi dalam bahasa kita
Kalau kita terjemahkan lepas itu adalah ini ditujukan kepada Rasulullah sebagai pengkhianat warisan leluhur. Ini yang kemudian membangkitkan emosi dan kemarahan bagi penduduk Makkah terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, intisarinya jamaah rahmati Allah, kita menjelaskan beberapa ujian dan penyiksaan yang dialami oleh orang-orang beriman pada masa lampau agar kita semakin bersyukur insyaallah seberat apapun. Ya, usaha kita untuk mempertahankan iman, akidah dan manhaj ini insyaallah tidak lebih berat daripada yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Taib, ini adalah yang pertama. Adapun di antara hikmah yang kedua dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah yang sangat panjang ini adalah anjuran untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di usia belia. Kenapa demikian? Ini diambil dari upaya tukang sihir ketika sudah mulai di usia senja, dia butuh kader. Tapi coba kita lihat, salah satu di antara syarat yang diminta tukang sihir kepada sang raja, kadernya harus masih apa? Masih muda. Subhanallah, beberapa ulama ketika menjelaskan hadis ini dan kemudian istikhraj mengeluarkan beberapa pelajaran, dari sinilah kemudian pentingnya kita mengajarkan ilmu agama, mengkader terutama anak-anak muda atau anak-anak di usia belia. Orang yang mengajak kepada kebatilan saja, mereka berusaha untuk mempertahankan bagaimana kebatilan ini nanti bisa terwariskan dengan mencari kader-kader mudanya. Kalau seandainya kebatilan, mereka berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sampai segitunya mereka membuat sayembara. Maka tentu bagi kita orang-orang yang sudah berumur ini harus punya upaya bagaimana kita nanti harus memiliki kader yang diharapkan mereka muncul dan lahir dari anak-anak muda. Dan para ulama membuat sebuah pelajaran hadis dan cerita ini menunjukkan anjuran untuk menanamkan nilai-nilai din dan ilmu-ilmu agama sedini mungkin kepada anak-anak muda atau anak-anak di usia belia. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih anak muda? Kenapa sih anak-anak di usia belia? Karena mereka masih fresh. Mereka pun insyaallah taala kekuatan memori mereka juga masih kuat. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan apa? Mengatakan apa? Al ilmu fis sigari kan naqs fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil, di usia muda, itu laksana orang yang mengukir di mana? Fil hajar. Hajar itu apa? Di batu. Karena mengukir di batu itu akan bertahan lama. Berbeda kalau seandainya di usia yang sudah senja, di usia senja itu laksana mengukir di mana? Di air. Tapi untuk jamaah yang sudah usia emas di sini beda insyaallah. Saya yakin memorinya masih kuat. Saya selalu menguji di sini tipikalnya Imam Syafi'i semua. Tayyib, usia tidak menjadi pantangan untuk selalu mengingat dan selalu mencerna dan meresapi setiap ilmu dari ustadz-ustadz yang menyampaikan berbagai perkara ilmu dalam disiplin ilmu yang bervariasi. Oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini adalah salah satu di antara hikmahnya. Maka ketika kita memiliki murid yang punya potensi, anak yang punya potensi, jangan sampai kemudian kita mematikan potensi mereka ini. Tanamkan sedini mungkin ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang ingin mewariskan kemaksiatan. Maka kita yang punya kemampuan ini jangan sampai kemudian kalah dengan mereka. Tanamkan anak-anak dan kader-kader kita sedini mungkin dengan perkara-perkara agama. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya anjuran ini bukan berarti menafikan bagi orang-orang yang sudah usia senja untuk tidak belajar. Ini juga tidak tepat. Nah ini sebagai pelipur lara bagi generasi-generasi emas yang banyak hadir di sini. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu membuat judul dalam Sahih Bukharinya
Ya, membuat judul khusus. Ya, pujian kepada para sahabat yang notabene mereka ketika masuk Islam itu ternyata di usia apa? Usia emas, di usia senja, di usia tua. Kemudian menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang mereka rata-rata masuk Islam itu di usia senja. Tapi semangatnya luar biasa sekali. Bahkan kalau kita mempelajari kisah yakni para ulama-ulama salaf terdahulu di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menimba ilmu di usia tua, itu seabrek. Kisahnya sangat banyak sekali. Satu contoh misalnya Ibnu Aqil rahimahullahu taala pernah merasakan dirinya. Ya, dia menuntut ilmu mulai dari muda. Tapi ketika di usia 80 tahun, di sini ada 80 tahun? Belum ada ya. Taib, di usia 80 tahun dia mengakui, aku merasakan semangat di dalam menuntut ilmu di usia 80 tahun itu lebih tinggi, ya, lebih semangat daripada ketika aku di usia 30 tahun. Jadi memang butuh kadang proses. Di usia 80 tahun, mungkin banyak orang menganggap bahwasanya ini sudah ambu-ambunya apa? Ambu tanah, bau tanah dan lain sebagainya. Tapi Ibnu Aqil ini mematahkan asumsi sebagian orang. Bahkan dia merasakan sendiri, saya menuntut ilmu bertahun-tahun, bahkan aku merasakan di usia 80 tahun ternyata lebih semangat, lebih kenceng, lebih mudah untuk mencerna ilmu daripada ketika aku di usia 30 tahun. Pun demikian dengan Imam Al-Zarnuji ketika menceritakan tentang Hasan ibnu Ziyad. Hasan ibnu Ziyad ini pernah punya semangat untuk menuntut ilmu itu sama. Di usia berapa? 80 tahun. Ya sebelumnya ya ngalor ngidul nggak ada arah. Ya dia ngikuti yani saja arus. Ya nggoes ya nggoes, healing ya ikut healing, ya mau ngopi ya ngopi. Pokoknya dia itu nggak punya arah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hatinya untuk semangat di dalam menimba ilmu, dan itu dimulai ketika usia berapa? 80 yani tahun. Maka jangan sampai kemudian kita patah semangat. Ya, jangan merasa berkecil hati. Karena kisah-kisah ini adalah kisah nyata. Ya, meskipun banyak orang mengatakan bahwasanya ngapain toh? Mbok ya sudah tua, ya nunggu di rumah musim hujan. Apalagi? Lah ini waswasatu yani syaitan. Subhanallah, hujan diterjang ini. Ya, gunung didaki. Enggak kuat Pak ya. Ya alhamdulillah ya, landai di sini. Tapi coba kita lihat, ya kadang-kadang di daerah pegunungan itu mereka datang, ya meskipun hanya memakai, yani alas, yani sandal saja, mereka mendaki turun yani gunung untuk menimba ilmu. Subhanallah, kita masih yani mending. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kisah yang lain. Kita mengenal Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menceritakan, Imam Ibnul Jauzi ini adalah seorang ulama. Tapi coba kita lihat. Beliau itu belajar kitab Al-Wasit kepada Imam Al-Baqilani itu di usia 80 tahun. Meskipun karyanya sudah banyak, tapi ketika dia ingin mengembangkan ilmu yang lain, pengen baca ilmu Al-Wasit, kitab Al-Wasit itu ketika di usia 80 tahun. Ya, seandainya kita yang di usia yang sudah senja 80 tahun, kemudian melihat catatan kita, subhanallah sudah banyak kajian di sini di kasan, ya sudah cukup lah. Kita biasa merasa sudah cukup, apalagi dengan melihat usia yang sudah mulai tua. Tapi tidak bagi seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi semakin tua sampai di usia 80 tahun itu ternyata masih ada semangat, bahkan ngaji lagi. Padahal dia karyanya sudah banyak. Karena ada satu kitab yang belum ia pelajari di usia 80 tahun, ya, dia bawa kitab Al-Wasit langsung kepada yani Al-Baqilani. Itu di usia 80 yani tahun. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah ya pelajaran yang cukup adil ya. Memang pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah anjuran bagi yani siapapun untuk mengajarkan ilmu, untuk menimba ilmu di usia belia, di usia muda. Ya, tapi saya juga bawa perasaan Pak ya, menjaga perasaan bagi generasi yani emas. Ternyata apa? Usia tua juga bukan menjadi penghalang untuk kita menimba yani ilmu. Ya mudah-mudahan dari jamaah ini akan muncul yani sosok Ibnu Aqil.
ya rahimahullah taala yang usia 80 tahun semangatnya lebih kuat daripada usia 30 tahun dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan di antara jamaah ini muncul sosok seperti Hasan ibnu Ziyad, ya, ketika semangatnya untuk menimba ilmu baru muncul di usia 80 tahun. Atau mungkin yang seperti ya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, belajar yakni ilmu ya baru, istilahnya kalau di pondokan itu sorokan, ngerti sorokan ya Pak ya, bawa kitab kemudian ya membacakan di hadapan gurundanya, itu ternyata di usia 80 tahun padahal beliau sudah menelurkan banyak sekali karya-karyanya. Itu menunjukkan kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala ketika ditanya, sampai kapan kita ini berhenti menuntut yakni ilmu? Sampai kapan? Ya, yakni sampai ajal menjemput yakni kita semua. Ya, makanya ada istilah itu, kita menuntut ilmu minal mahbarah minal ilal maqbarah. Minal mahbarah. Mahbarah itu artinya apa? Semenjak kita sudah bisa tulis menulis, mungkin sejak TK. Ya saat itulah, selama kita masih diberikan akal yang normal, ya, maka saat itulah kita tidak boleh memutus mata rantai kita untuk menimba ilmu sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai ajal menyebut yakni kita. Baik, ini yang kedua. Adapun yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang terakhir, faedah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa taala pasti dan akan selalu menolong para wali-walinya ya dengan karomah dan pertolongan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala pasti dan akan selalu menolong para wali-walinya dengan karomah-karomah dan pertolongannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita jumpai dalam kisah ini banyak sekali karomah-karomah yang kita dapatkan. Salah satunya yakni karomah pada seorang pemuda ini hanya dalam tanda kutip ya melempar sebungkah apa? Batu, dilemparkan ke seekor apa? Disebutkan hewan yang begitu besar, langsung yakni mati. Secara akal ini nggak mungkin ya nih jamaah. Lah inilah kata para ulama, ini adalah karomah yang pertama. Karomah yang lain jamaah dirahmati Allah, dia mampu dengan izin Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang sudah sepertinya tidak mungkin lagi sembuh. Salah satunya bisa menyembuhkan al-akmah wal abrasa, termasuk orang yang buta. Padahal saat itu belum ada yang namanya operasi yakni katarak, operasi atau apa namanya itu ya, donasi apa Pak? Yakni mata dan lain sebagainya belum ada. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan doa, ternyata semua penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini adalah di antara karomah yang kedua. Karomah yang ketiga, ketika usaha demi usaha yang dilakukan oleh sang raja untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa sang pemuda ini ternyata nggak kelar-kelar. Ya, dibawa ke puncak gunung, ternyata yang mati tentaranya. Dibawa ke tengah lautan pun ternyata tidak mati-mati juga pemuda ini. Ini adalah karomah yang ketiga. Ya, dan di antara karomah yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa sang pemuda ini mustajab. Ya, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu, Allahumma kfinihim, Allah makfinihim. Ya, ya Allah cukupkanlah yakni aku dengan dari mereka. Ya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan keselamatan kepada sang pemuda yakni tersebut. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami definisi siapakah wali di situ. Ya, kita tidak sedang membahas wali murid atau wali santri. Wali di sini adalah orang-orang yang menjadi kekasih, orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kriteria untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya yang pertama alladzina amanu, beriman, dan yang kedua bertakwa, iman dan takwa. Iman dan takwa ini adalah syarat untuk menjadi wali. Jadi enggak harus kemudian iman dan takwa syaratnya itu harus mondok ya 20 tahun
harus sorokan kepada ustadz. Ya, untuk menjadi wali itu harus hafal 30 juz, harus ribuan hadis, ia harus kuasai. Tidak ya nih jemaah. Syaratnya cuma dua ini untuk menjadi wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, pasti ia mendapatkan status menjadi walinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat dari surat Yunus ayat 62 sampai 63 tadi. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, turunkan kepada para wali-wali Allah dengan dua syarat tadi, beriman dan yang kedua bertakwa. Kemudian sesuatu ini dirasa janggal atau di luar nalar, di luar kebiasaan yang di manusia, maka ini disebut dengan karomah karena tidak diturunkan kepada para nabi. Kalau kepada para nabi dan para utusan disebut mukjizat. Makanya kita sampaikan, karena kisah ini tidak terjadi pada seorang utusan, ya, para ulama mengatakan apa? Hadis ini menunjukkan Allah pasti dan akan selalu, ya, menjaga, menyelamatkan para wali-walinya dengan karomah dan pertolongan yakni darinya. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait yakni karomah ini juga perlu kita sampaikan dan perlu kita juga luruskan. Ya, karena seringkali kita menganggap bahwasanya setiap sesuatu yang di luar nalar itu langsung kemudian kita justice, kita pastikan orang itu adalah seorang wali. Ya, padahal seorang wali itu jangan dilihat pada sesuatu dan peristiwa yang terjadi pada orang tersebut di luar nalar, tapi ukur yakni dulu apakah ia beriman, apakah ia orang bertakwa. Ya, lah itu adalah ukuran dan barometer untuk menentukan yakni wali. Makanya Imam Syafi'i ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i, ya, fala taghtarru bihi, kata Imam Syafi'i, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Kalau seandainya engkau melihat ada orang itu berjalan di atas apa? Air. Ya, berjalan di atas air. Atau bisa terbang. Kayak dulu pesulap siapa, Pak? David siapa, Pak? Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, fala taghtarru bihi. Jangan kau tertipu dengannya. Sampai benar-benar engkau kembalikan urusan dan orang ini kepada kitab dan sunnah. Ukur keimanannya dan ukur juga ketakwaan. Kalau seandainya kejadian yang janggal di luar nalar ini ternyata orangnya beriman dan orangnya juga bertakwa, berarti itu adalah karomah. Tapi kalau seandainya hal itu tidak selaras dengan keimanan dan ketakwaannya, meskipun ia mampu, ya, melahirkan kejadian-kejadian di luar nalar, maka itu pasti adalah bagian dari bentuk yakni sihir dan bagian dari bentuk bantuan jin, dan itu pasti kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang perlu kita, ya, yakinkan pada diri yakni kita. Ukuran untuk menjadi wali itu adalah sejauh mana orang itu semakin beriman kepada Allah dan semakin bertakwa. Dan ini berarti barometer dan ukuran untuk menjadi wali terbuka bagi siapapun. Dan itu bukan harus mendapatkan stempel dari orang lain, dan tidak harus kemudian merasakan kejanggalan-kejanggalan di luar nalar. Siapapun yang beriman dan bertakwa pasti dia adalah yakni wali Allah Subhanahu wa taala, titik. Jadi enggak harus kemudian, ya, untuk menjadi wali Allah Subhanahu, ini waliullah ini jangan diganggu, ya, nanti yakni kualat. Itu selalu apa ukurannya? Oh, ini pernah sholat langsung di Mekah di saat kita sholat di sini. Lah sholat Isya di sini, dia sholatnya Isya di Makkah. Ya belum sholat Isya, Pak. Ya duluan kita, mereka baru sholat, yakni duhur, sholat asar di sana. Lah ini adalah cerita-cerita dan kebohongan-kebohongan yang banyak kita jumpai. Padahal alat ukurnya itu bukan kejadian
Ini cuma fadilah, ini cuma keutamaan. Karena untuk menentukan yani wali semuanya memiliki peluang yang sama. Ya, yaitu barometer iman dan yani takwa. Adapun yang terakhir yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ya kisah pemuda ini adalah dianjurkannya atau disyariatkannya berobat. Yani subhanallah, siapa sangka dari kisah yang begitu panjang ini ada sebagian ulama yang menyisipkan satu faedah, yaitu disyariatkannya berobat. Dari mana kita dapatkan? Ya, sang teman dari raja ini. Makanya dalam cerita ini kan ketika dia mendapatkan informasi sang teman raja ini ada seorang pemuda yang dengan izin yu'alid wa yudawi. Kalimat ini yang kemudian dijadikan oleh sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini dengan menyebutkan satu faedah disyariatkannya kita berobat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yang berobat ini banyak sekali hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Sunan ya Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu yani taala. Tadawal ibadallah, ya, fa innallaha lam yada yani da'an hatta yada'u lahu yani dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan apa? Penyakit kecuali di situ ada apa? Ya. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud yang lain, tadawau, berobatlah. Tapi jangan berobat wala tadawau bil haram. Tapi jangan sekali-kali engkau berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nanti kita akan sampaikan hukum yang berobat, ya, dan tidak boleh berobat ini dengan haram, tentu dengan penjelasan yang singkat bi'nillahi taala. Mudah-mudahan ada waktu untuk membuka sesi tanya jawab setelah adzan. Fadhal. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hukum berobat ini diperselisihkan oleh para ulama ilmu fikih. Makanya tadi kita sebutkan disyariatkannya berobat. Tapi untuk hukumnya ini ada silang pendapat. Ada mengatakan hukumnya itu mubah, tidak wajib dan tidak sunnah, mubah. Siapa yang mau silakan, yang enggak ada masalah. Ini adalah pendapatnya ulama-ulama dari mazhab Malikiyah dan mazhab yani Hanafiyah. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya berobat itu istihbab, jadi naik tingkat, sunnah, dianjurkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala tidak di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, tapi di dalam yani syarah yani Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan ya ketika menyebutkan beberapa hadis yang tadi sudah kita sebutkan, berobat itu hukumnya sunnah dan dianjurkan, bukan mubah tapi dianjurkan. Ya, ini adalah pendapat yang kedua dengan mengambil hadis sebagaimana Nabi SAW katakan tadawau. Nabi SAW kan menganjurkan, bahkan memerintahkan, tapi tidak sampai wajib. Ya, hanya pada derajat yani sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan tadawau, berobatlah. Kalau sudah ada perintah Nabi SAW, pasti ada dua indikasi menurut Imam Nawawi. Kalau enggak wajib ya yani sunnah, karena ada perintah. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yang hukum berobat ini Allahu taala alam yang bisawab. Beberapa ulama mengatakan ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Yang pertama, mereka sepakat selama ya obat ya yang dipakai atau alat atau tujuannya itu adalah sesuatu yang haram, maka berarti berobat hukumnya apa? Yani haram. Entah yani berobat itu dengan sesuatu yang mengandung bentuk kesyirikan misalnya, ya, sebagaimana sihir dan lain sebagainya, maka ini berobatnya terlarang. Atau mungkin barangkali berobat dengan sesuatu yang najis, entah yani ilmu dari mana, obat batuk ternyata pakai yang kencing manusia misalnya. Ini termasuk apa? Media yang najis, tidak bisa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan silakan wala tadadawu bil haram, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram, dan haram ini cakupannya luas.
entah karena mengandung unsur kesyirikan, entah karena jenisnya itu najis, atau mungkin barangkali jenisnya membahayakan. Ya, berobat, yakni tapi pakai apa? Narkotika. Karena ini akan bisa menghilangkan beban hidup, ya mati, Pak. Kalau sampai yakni over. Ya, ini tidak diperbolehkan karena apa? Membahayakan, racun yakni misalnya. Enggak bisa. Bahkan ada yang mengatakan juga termasuk hal yang diharamkan kalau seandainya medianya itu memang diharamkan secara nas. Salah satunya kalau tidak ada dalil yang membolehkan akan hal itu, atau mungkin barangkali yang sebaliknya. Saya kasih contoh ya, nih misalnya pas waktu membahas tafsir surat Al-Zalzalah. Ya, Al-Zalzalah bagi sebagian masyarakat sepertinya tidak di masyarakat Indonesia, karena ada beberapa fatwa di luar negeri, mereka punya keyakinan dan kepercayaan bahwa para wanita, ibu-ibu yang hamil sudah merasa kesakitan dan nggak lahir-lahir bayinya, ya itu katanya disunahkan untuk memperbanyak baca surat apa? Yani Al-Zalzalah. Ada korelasi, ada kaitannya nggak di situ? Ya, karena zalzalah itu apa? Yani bergetar. Nah ini nggak ada korelasinya, tapi karena apa? Seakan-akan ada, ya mungkin bukan sindrom tapi semacam sugesti, karena di situ kan idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu yani athqalaha. Bahkan itu disebutkan dalam salah satu yani fatwa Islam Web, itu pernah ada pertanyaan yang mampir ke situ. Karena ada sebagian tradisi masyarakat ketika kesulitan seorang wanita atau ibu-ibu hamil, ya, dan sudah HPL atau mungkin barangkali melewati nggak lahir-lahir sang bayi, maka ada yang mengatakan disunahkan memperbanyak membaca surat Al-Zalzalah, karena di ayat yang kedua wa akhrajatil ardu, ketika bumi itu bergoncang dan mengeluarkan isi perutnya. Lah makanya itu ada sebagian masyarakat yang ada. Kalau seandainya berobat yani dengan cara seperti ini, Al-Qur'an, bukan karena Al-Qur'an itu adalah dawa syifa, iya. Tapi kalau berpegang yani pada amalan yani seperti ini pun diharamkan dan tidak bisa kita jadikan sebagai yani acuan. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya yang kedua, kalau seandainya medianya itu enggak najis, enggak haram, enggak ada unsur kesyirikan, apakah hukumnya sunnah atau hukumnya yani mubah? Ya, di sini para ulama mengatakan hukumnya itu tidak wajib. Khulasohnya seperti itu. Yang penting enggak sampai pada derajat wajib. Akan tetapi ada faktor-faktor yang lain yang menjadikan berobat itu wajib. Kalau seandainya dalam kondisi yang sudah parah. Satu contoh yakni misalnya tertusuk dan keluar yakni darah. Di sini enggak usah berdebat, ini hukumnya sunnah. Ini darah sudah yakni keluar semua ini. Ya, orangnya sudah yakni butuh pertolongan, yang segera kemudian berdebat, oh ini sunnah, ini mubah. Ini sudah masuk derajat yakni wajib kalau sudah sampai dalam kondisi yakni darurat. Dan yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah, kesimpulan disebutkan oleh para ulama yakni bahwasanya berobat itu sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, tidak menafikan apa? yakni tawakal. Karena salah satu di antara rukun tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab, usaha, ikhtiar. Kita yakin Allah sebagai penyembuh, Allah pemberi rezeki, tapi kita juga butuh apa? Yani ikhtiar. Kita yakin yang ngasih rezeki Allah, tapi kemudian kita enggak bekerja, apakah kemudian dapat rezeki? Yang ngasih anak itu Allah, tapi enggak mau nikah, ya bodoh aja, enggak akan. Sebagaimana yani juga apa? Bismillah, kita sakit, yang menyembuhkan Allah, tapi ada yani ikhtiar. Makanya itulah dua rukun ya kesempurnaan tawakal. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, yang menyembuhkan, yang memberikan kemudahan, yang menurunkan pertolongan, tapi kita harus wajib juga untuk berikhtiar. Allah yang memberikan pertolongan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yani juga berperang. Ya bukan kemudian berpangku tangan, nantilah pertolongan turun dari Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ya ini perang, ya habis semua. Nah, ini adalah di antara poin yang paling akhir dan alhamdulillah tuntas dari semua pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-30. Sepertinya ini yang keberapa ini? 5 atau yang ke-6 pertemuan. Subhanallah, karena memang hadisnya
yakni panjang. Adapun hadis yang berikutnya ini tentang seorang wanita ya ketika menangis di saat ada orang yang dicintainya meninggal. Ya, Nabi SAW menghampiri sembari mengatakan, ya biasa ya, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ternyata dia marah, nggak tahu kalau yang menyampaikan itu siapa? Nabi, karena nggak melihat wajahnya. Ilaika anni, bahasa kita menjauhlah. Ya, engkau nggak tahu bagaimana perasaan yani saya ditinggalkan. Mungkin seperti itu. Tapi ketika tahu kalau itu adalah Nabi SAW, akhirnya dia merasa yani bersalah. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan apa? Innamas sabru inda sadmatil yani ula. Wajar. Di saat kita itu terkena satu ujian berat pasti, di situ kita akan mengalami yang namanya tekanan hebat. Itu dan itu biasa. Itu di awal-awal. Tapi selanjutnya insya Allah ya juga akan bisa terbiasa dan bisa menyikapinya. Allahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah itu adalah yang bocoran dari hadis yang ke-31. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita yang dibahas. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Cukup insya Allah. Cukup, masya Allah. Yani jazakallah khairah. Generasi emas ini luar biasa ini. Taib yang jazakallah khairah. Mudah-mudahan pekan depan ya bisa kita lanjutkan hadis yang ke-31. Dan ini masih ada hadisnya kalau nggak salah sampai 50-an. Ya mudah-mudahan yang disabar. Dan ini baru bab yang ketiga. Masih ada banyak bab. Ya mudah-mudahan yang disabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa menuntaskan kitab Riyadus yani Salihin ini. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب